Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akti Muzaki Kurniawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan NIM 012011333275. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mind map penyakit meningitis. Pada mind map kali ini terdapat 5 bagian yang akan saya jelaskan mengenai definisi, penyebab, gambaran klinis, komplikasi, dan terakhir adalah penata laksanaan medis. Baik, pertama kita akan membahas mengenai definisi. Pengertian dari meningitis adalah inflamasi arachnoid dan pia mater yang mengenai CSS atau cairan cerebrospinal. Infeksi menyebar ke subarachnoid dari otak dan medula spinalis, biasanya dari ventricle. Dikutip dari Batikaka, Francisca 2008. Kedua, pengertian lain dari meningitis adalah peradangan pada selaput meningen, cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat, dikutip dari Suryadi dan Rita Yuliani pada tahun 2006. Pada bagian kedua kita akan membahas mengenai penyebab. Ya, penyebab dikutip dari Suryadi dan Rita Yuliani 2006. Penyebab apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit meningitis? Pertama, terdapat faktor predisposisi. Jenis kelamin laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Yang kedua, faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapat obat-obat imunosupresi. Ketiga adalah bakteri. Bakteri Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis, Hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Dan terakhir adalah faktor maternal. Ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan itu adalah bagian dari faktor maternal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran klinis mengenai meningitis. Dikutip dari Riyadi dan Sukarmin pada tahun 2009. Pertama, ada fase akut. Fase akut ini biasanya terjadi lesu, mudah terangsang, hipotermis, anoreksia, dan sakit kepala. Yang ketiga adalah peningkatan tekanan intrakranial. Ini adalah penurunan kesadaran, muntah yang sering proyektil atau menyembur, tangisan yang merintih, dan sakit kepala. Dan yang ketiga adalah rangsangan meningial, kaku kuduk, rigiditas umum, refleksi kernik, dan brucensi positif. Pada bagian keempat, kita akan membahas mengenai komplikasi meningitis. Dikutip dari Riyadi dan Sukarmin 2009. Ya, komplikasinya pertama biasanya muncul cairan pada lapisan subdural atau evosi subdural. Kedua, terjadi abses otak. Ketiga, terjadi serangan meningitis berulang. Dan keempat adalah retardasi mental. Pada bagian terakhir, kita akan membahas mengenai penata laksanaan medis. Dikutip dari Riyadi dan Sukarmin 2009. Pertama, kita dapat melakukan pemberian antibiotik sesuai dengan dosis. Meningitis biasanya terjadi pada hal-hal yang kita dapat cegah melalui pemberian antibiotik. Kedua adalah pembebasan jalan nafas dengan penghisap lendir melalui succion dan memposisikan anak pada posisi kepala miring hiperekstensi. Dan ketiga adalah penempatan pada ruang yang minimal rangsangan, seperti rangsangan suara, cahaya, dan rangsangan polusi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai penyakit meningitis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.